Hai semua, ketemu lagi dengan Bu Ayu di pelajaran matematika peminatan. Materi kita kali ini adalah tentang persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan A. Kompetensi dasar kita untuk materi kali ini adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya adalah menentukan penyelesaian persamaan trigonometri sin X sama dengan A pada interval tertentu. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Silakan kalian baca. Untuk menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan A, maka kita perlu mengubahnya menjadi sin X sama dengan sin alfa. Berikut ini adalah contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan min 1/2 akar 3 untuk 0 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 2pi. Dari sini diketahui bahwa sudutnya menggunakan satuan radian. Jadi yang pertama diketahui adalah sin X sama dengan min 1/2 akar 3. Berarti kita ubah dulu sin X sama dengan sin alfa. Jadi alfanya atau sudut berapa yang nilai sinnya adalah min 1/2 akar 3. Sebelum kita mencari sudut berapa yang nilai sinnya adalah min 1/2 akar 3, kalian cari dulu sin berapa yang nilainya adalah 1/2 akar 3 yang bukan negatif. Kita pakai positif dulu. Jadi di kuadran 1, sin sudut berapa yang nilainya sama dengan 1/2 akar 3. Diingat kembali bahwa sin sudut yang nilainya 1/2 akar 3 adalah sudut 60 derajat. Dari sini baru kita sekarang perhatikan karena dia negatif. Sin bernilai negatif itu di kuadran 3 dan di kuadran 4. Sehingga kita gunakan yang kuadran 3 saja dulu. Jadi untuk kuadran 3 rumusnya itu adalah sin theta sama dengan sin 180 derajat ditambah alfa. Nah, di sini berarti sin theta sama dengan sin 180 derajat. Kita alfanya kan sudah dapat 60 derajat. Maka di sini jadinya 60 derajat. Sehingga diketahui sin theta itu sama dengan sin 180 ditambah 60 adalah 240 derajat. Apakah kita sudah bisa menggunakan X-nya ini adalah 240 derajat? Belum, karena di sini yang diminta adalah satuan radian. Sehingga 240 derajat kita ubah dulu ke dalam radian. Caranya adalah 240 derajat dikali pi per 180 derajat. 240 derajat dan 180 derajat bisa sama-sama dibagi 60. Yang 240 derajat itu hasilnya adalah 4. Kemudian 180 derajat dibagi 60 hasilnya 3. Sehingga kita peroleh bahwa 240 derajat itu sama dengan 4/3 pi radian. Sehingga sekarang kita bisa masukkan ke rumus persamaan trigonometri untuk sin. X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi. Sehingga di sini jadinya X sama dengan alfanya kita gunakan ini 4/3 pi ditambah K dikali 2pi. Berarti sekarang kita masukkan K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 diperoleh X-nya sama dengan 4/3 pi ditambah K-nya 0 dikali 2pi.
0 dikali 2pi hasilnya 0. Ditambah 4/3pi hasilnya 4/3pi. Kalian perhatikan syaratnya dia paling besar adalah 2pi. 4/3pi ini kan masih lebih kecil dari 2pi, maka dia memenuhi. Kemudian K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 4/3pi ditambah 1 dikali 2pi. Sehingga hasilnya 4/3pi ditambah 1 dikali 2pi. 4/3pi ditambah 2pi hasilnya sudah pasti lebih dari 2pi. Sedangkan syaratnya di sini paling besar adalah 2pi. Sehingga K sama dengan 1 dia tidak memenuhi karena lebih dari 2pi. Berarti sekarang kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu adalah X sama dengan pi dikurang alfa ditambah K dikali 2pi. Sehingga X sama dengan pi dikurang 4/3pi ditambah K dikali 2pi. Sehingga diperoleh pi ini berarti koefisiennya kan 1. Kita samakan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 3. Maka untuk yang ini jadinya 3/3pi. Kenapa 3/3pi? Karena 3 dibagi 3 hasilnya 1, sama dengan koefisiennya pi. Kemudian di sini dikurang 4/3pi ditambah K dikali 2pi. 3/3 dikurang 4/3 hasilnya adalah min 1/3pi ditambah K dikali 2pi. Sehingga sekarang kita bisa masukkan untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X-nya sama dengan min 1/3pi ditambah 0 dikali 2pi. Diperoleh hasilnya adalah min 1/3pi ditambah 0 dikali 2pi 0. 0 ditambah min 1/3pi hasilnya tetap min 1/3pi. Nah, kalian lihat batas paling kecilnya itu adalah 0. Karena batas paling kecilnya adalah 0, sedangkan di sini dia negatif, maka ini untuk K sama dengan 0 dia tidak memenuhi karena dia lebih kecil dari 0. Sehingga sekarang kita ganti K-nya sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min 1/3pi ditambah 1 dikali 2pi. Sama dengan min 1/3pi ditambah 1 dikali 2 hasilnya 2pi. Sekarang samakan penyebutnya. Di sini koefisiennya pi adalah 2. Untuk menyamakan penyebutnya dengan 3, maka jadinya min 1/3pi ditambah berapa dibagi 3 yang hasilnya sama dengan 2. Maka jadinya 6/3. 6/3 dibagi hasilnya 2. Sehingga jika dikurangi hasilnya adalah 5/3pi. 5/3pi ini masih di antara 0 sampai 2pi. Maka dia memenuhi. Sekarang kita masukkan untuk K sama dengan 2. K sama dengan 2, maka akan diperoleh X-nya sama dengan min 1/3pi ditambah 2 dikali 2pi.
Sehingga diperoleh min 1/3 pi ditambah 4 pi. Jadinya min 1/3 pi, kita samakan penyebutnya 3, berarti berapa dibagi 3? Hasilnya 4. Diperoleh hasilnya adalah 12/3. 12/3 hasilnya 4. Nah, sekarang min 1/3 pi ditambah 12/3 pi. Berarti hasilnya 11/3 pi. 11/3 pi, 11 dibagi 3, ini kan lebih dari 2. Maka karena di sini batasnya paling tinggi adalah 2 pi, berarti 11/3 pi ini tidak memenuhi. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya itu ada 2, yaitu 4/3 pi. Kemudian yang kedua 5/3 pi. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x ditambah 35 derajat sama dengan 1/2 akar 2 untuk 0 derajat lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Dari sini kita ketahui bahwa satuan yang digunakan adalah satuan derajat. Maka dan diketahui sin 2x ditambah 35 derajat sama dengan 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 di sini positif, maka sin yang bernilai positif ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Maka ini bisa kita cari sin 2x ditambah 35 derajat sama dengan sin di sudut berapa di kuadran 1 yang nilainya adalah 1/2 akar 2. Diketahui bahwa sin 45 derajat nilainya adalah 1/2 akar 2. Sehingga untuk yang pertama bisa kita tulis 2x ditambah 35 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga kalian ingat bahwa ruas kiri kita cari adalah x, maka 35 derajatnya dan 2-nya kita hilangkan. Pertama, 35 derajatnya kita hilangkan, jadinya 2x sama dengan 45 derajat dikurang 35 derajat. Karena agar di sini 35 derajat jadi 0, maka dia dikurang 35. Di sebelah kiri dikurang, maka sebelah kanan juga dikurang bilangan yang sama. Ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga diperoleh 2x sama dengan 45 dikurang 35, 10 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian agar 2-nya hilang, maka dia dibagi dengan 2. Sehingga 2 bagi 2, 1, 1 dikali x, x. Kemudian sebelah kanan berarti juga dibagi 2. 10 derajat ditambah K dikali 360 derajat dibagi 2. Sehingga diperoleh x sama dengan 10 dibagi 2 itu 5 derajat ditambah K dikali 360 dibagi 2 hasilnya adalah 180 derajat. Sehingga bisa kita masukkan sekarang K sama dengan 0. X-nya sama dengan 5 derajat ditambah K-nya 0 dikali 180 derajat. Maka X-nya sama dengan 5 derajat ditambah 0 dikali 180. 0 dikali 180, 0 ditambah 5 hasilnya 5. 5 ada di antara 0 sampai 360.
maka dia memenuhi. Sekarang kita masukkan untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1, X sama dengan 5 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Maka hasilnya adalah 5 ditambah 1 dikali 180, 180. Ditambah 5, 185 derajat. 185 derajat masih ada di antara 0 sampai 360. Maka untuk K sama dengan 1 dia masih memenuhi. Sekarang kita masukkan untuk K sama dengan 2. K sama dengan 2, X-nya sama dengan 5 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Sehingga diperoleh 5 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat, 360 derajat. Jika dijumlah hasilnya adalah 365 derajat. 365 derajat sudah lebih dari 360, maka dia tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya 2. Sekarang ini untuk rumus yang pertama. Rumus yang kedua, 2x ditambah 35 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat sama ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga jadinya di sini 2x ditambah 35 derajat sama dengan 180 dikurang 45, 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian jadinya 2x sama dengan 135 derajat dikurang 35 derajat. Jadi 35-nya yang di sini kita hilangkan. Ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga diperoleh 2x sama dengan 135 dikurang 35 hasilnya 100 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga X sama dengan 100 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 2. Diperoleh X sama dengan 100 dibagi 2, 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat dibagi 2, 180 derajat. Sekarang bisa kita masukkan nilai K. Yang pertama, K sama dengan 0. Maka diperoleh hasilnya X sama dengan 50 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Maka hasilnya 0 dikali 180, 0 ditambah 50, 50 derajat. 50 derajat di antara 0 sampai 360. Maka dia memenuhi. Sekarang kita masukkan untuk K sama dengan 1. Maka diperoleh X-nya sama dengan 50 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Maka hasilnya 50 derajat ditambah 1 dikali 180, 180 derajat. Sama dengan 50 ditambah 180, 230 derajat. Ini masih di antara 0 sampai 360. Berarti dia masih memenuhi. Kemudian kita masukkan K sama dengan 2. K sama dengan 2, maka X sama dengan 50 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Maka hasilnya 50 derajat ditambah 2 dikali 180, 360 derajat. Hasilnya adalah 410 derajat. 410 derajat ini sudah lebih dari 360 derajat. Maka dia tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 5 derajat
kemudian 185 derajat, kemudian 50 derajat, dan terakhir 230 derajat. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, ini adalah tugas kalian untuk materi kali ini. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan cara yang sudah dijelaskan. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.